Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta bagi warga jemaat yang berada di rumah-rumah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan sukacita dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Penatua PA Masela. Jemaat, marilah berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7, bait 1 dan 4. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita memasuki ibadah di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Besarlah kasih Bapa-Ku, Silakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah.
Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini kami boleh kembali lagi dalam ibadah hari Minggu. Dan saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menyertai kami ketika kami membaca, bahkan ketika kami merenungkannya. Roh Kudus menolong kami agar kami bisa belajar dari firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Biarlah Tuhan berfirman bagi kami, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Agungkan namanya.
Jemaat, bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki bulan yang baru pada tanggal 1 Agustus 2021. Kitab Kejadian yang kita baca adalah kitab kesaksian iman yang isinya terutama mengenai siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan manusia sejak penciptaannya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Itu laporan Alkitab. Kalau kita menelusuri ke belakang sebelum pasal 6, yaitu pasal 4 dan pasal 5, kita menemukan di sana bahwa ada keturunan Kain yang memang kehidupannya, kecenderungannya adalah berbuat dosa. Bagian yang kita baca atau perikop yang kita baca ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika manusia makin bertambah banyak, maka banyak pula kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam bagian yang nanti kita renungkan pada pagi ini, saya membagikan menjadi dua bagian. Yang pertama tentang penghukuman, dan yang kedua tentang kasih karunia Tuhan. Maka timbul pertanyaan, mengapa terjadi penghukuman oleh Tuhan? Nah, dengan bertambahnya manusia,
yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka bertambah pula kejahatan yang mereka lakukan. Dalam bacaan kita tadi, kita sudah mendengar secara saksama, di sana dikatakan bahwa anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, dan mereka mengambilnya menjadi istrinya. Bahkan dikatakan di sana bahwa sesuka hati mereka. Nah, kita melihat bahwa ketika dosa masuk ke dalam dunia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita melihat di sini terjadilah dosa yang terus bertambah. Dalam bacaan kita disebut ada 2 keturunan, anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang satu keturunan dari Set, yaitu anak-anak Allah, anak-anak yang saleh, anak-anak yang beribadah kepada Tuhan. Sebab mulai dari Set, Enos, dia memperanakan Enos, maka di sanalah orang memanggil nama Tuhan. Sedangkan kalau kita lihat keturunan Kain itu tidak ada istilah itu. Maka ungkapan atau kata-kata tentang anak-anak perempuan manusia itu menunjukkan kepada keturunan Kain. Sehingga kita melihat ada 2 keturunan, yang satu taat kepada Tuhan, yang satu saleh beribadah, yang satu tidak. Dan akhirnya terjadilah kawin campur antara anak-anak yang taat kepada Tuhan dan anak-anak perempuan manusia yang tidak taat. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa hal ini membuat sesuatu yang berakibat luas dalam kehidupan keturunan Set, terutama karena timbul kekacauan. Mereka mengambil sesukanya anak-anak perempuan manusia itu. Nah, sehingga menimbulkan dosa yang terus bertambah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di sana bahwa dengan perkawinan campur ini mereka melahirkan anak-anak cemar, anak-anak yang gemar untuk membuat dosa. Ya. Akibat melanggar aturan Tuhan ini, kita melihat Tuhan memutuskan dalam ayat 3. Dikatakan di sana bahwa Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Ini sesuatu pernyataan yang luar biasa. Kita tahu ketika manusia diciptakan, maka Tuhan menghembuskan nafasnya, rohnya ke dalam manusia itu sehingga menjadi manusia hidup. Bagaimana kalau Tuhan mengambil keputusan untuk menarik kembali rohnya? Jadi secara rohani mereka tidak hidup, hanya secara jasmani mereka hidup. Itu yang pertama, karena pelanggaran itu. Yang kedua, umur mereka dibatasi. Kalau kita membaca Kejadian pasal 5, itu umurnya sampai 900 sekian tahun. Umur yang panjang. Tapi karena kelakuan dari anak-anak keturunan Set ini, maka Tuhan membatasi umur manusia. Sebenarnya kalau kita membaca terus kitab Kejadian pasal 6 dan bagian terakhir dan 7 dan seterusnya, sebenarnya umurnya masih panjang manusia itu. Nuh juga masih panjang. Tetapi kita melihat kenapa Tuhan membatasi hanya 120 tahun. Sebenarnya itu suatu gambaran bahwa manusia itu diberi kesempatan untuk bertobat. Lewat dari 120 tahun maka Tuhan mendatangkan air bah. Artinya apa? Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia saat itu untuk mencari Tuhan kembali, atau istilahnya bertobat. Kalau kita memperhatikan seterusnya,
hasil dari kawin campur itu dalam ayat 4. Di sana dikatakan bahwa dari hasil perkawinan itu lahirlah orang-orang raksasa di bumi. Bukan hanya orang raksasa, tapi juga dikatakan bahwa orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan. Ada 3 istilah. Ya memang secara fisik mereka tinggi besar, mereka gagah, ya tampan, tapi juga mereka terkenal. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita perhatikan bahwa istilah itu bukan hanya istilah untuk hal fisik daripada manusia, jasmaninya, tapi juga karakter manusia pada saat itu. Bukan hanya mereka secara fisik besar, tinggi, tampan dan kenamaan, tapi di balik itu mereka juga besar dalam berbuat dosa. Mereka orang-orang yang berkuasa yang sesukanya memerintah pada saat itu, dan mereka sesukanya bertindak lalim. Itu istilah yang dipakai di belakang kata-kata itu. Artinya apa? Dengan kehebatan mereka, dengan kegagahan mereka, dengan kenamaan mereka, mereka melakukan dosa. Dan kita melihat bahwa kejahatan manusia itu makin bertambah besar. Ya, kalau kita memperhatikan dalam ayat 5, di sana dikatakan bahwa kejahatan manusia bertambah besar. Kejahatan dalam bentuk fisik bertambah besar. Tetapi Tuhan juga menyatakan satu hal, yaitu kecenderungan hati mereka itu selalu berbuat dosa. Ya, hati dan pikiran itu sudah berbuat dosa, sehingga itu diwujudkan dalam hal fisik. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di Alkitab ditulis memakai kata istilah selalu. Ya. Selalu kecenderungan hatinya. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan manusia sebagai manusia yang berpribadi, bukan robot yang dikendalikan oleh Tuhan. Karena itu manusia diberi pikiran, diberi hati untuk menimbang mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga manusia itu berada pada 2 kutub, yang baik dan yang jahat. Tetapi manusia itu mempunyai kecenderungan selalu jahat. Sehingga yang tahu Tuhan, karena hatinya. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu orang itu baik atau tidak baik. Tapi Tuhan tahu sampai ke dalam hati seseorang. Maka Tuhan katakan bahwa kecenderungannya itu berbuat jahat. Pikirannya, hatinya itu selalu memikirkan yang jahat. Dan ini sesuatu yang dibenci sama Tuhan. Kita melihat bahwa anak-anak Allah, yaitu keturunan Set yang saleh itu, akhirnya jatuh ke dalam dosa seperti itu. Mereka mengawini orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terus berbuat dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, coba kita perhatikan berikutnya. Akibatnya apa? Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-6, di sana dikatakan, maka menyesallah Tuhan. Istilah menyesal itu adalah suatu ungkapan atau suatu pengertian bahwa Allah itu mengekspresikan manusia yang menyesal. Hatinya pilu, hatinya susah sekali karena manusia yang diciptakan dengan sungguh amat baik itu melanggar aturan dan berbuat dosa yang luar biasa. Maka Tuhan menyesal. Itu yang kita perhatikan. Jadi Tuhan diumpamakan sebagai manusia yang menyesal. Ya. Jadi menunjukkan
pikiran hati Allah yang sangat dalam mengenai kebobrokan manusia. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan memutuskan untuk memunahkan manusia. Itu sudah keputusan Tuhan. Karena itu tadi dikatakan umurnya 120 tahun. Dikasih waktu untuk kembali, tetapi mereka tidak kembali. Maka Tuhan memutuskan untuk menghapuskan atau membinasakan manusia dan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kita melihat akibat dari dosa maka Tuhan menghukum. Ya, itu tidak bisa ditawar. Nah, tetapi di tengah kebobrokan manusia, maka kita membaca bagian yang kedua, ada kasih karunia Allah kepada manusia. Dan manusia yang dimaksud itu adalah Nuh. Nuh mendapat kasih karunia Allah itu dalam ayat 7. Di tengah orang yang banyak yang berbuat dosa dan kebejatan moral yang pada saat itu, maka dikatakan di sana ada kasih karunia Tuhan buat Nuh. Nah, kenapa sehingga Tuhan itu mengasihi dan memberikan karunia-Nya kepada Nuh? Itu kita lihat dalam ayat yang ke-9. Di sana dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi di tengah-tengah orang-orang yang jahat yang terus berbuat dosa, ada Nuh yang setia kepada Tuhan. Hidupnya tidak bercela, tidak bercacat. Bahkan dikatakan dia bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu artinya akrab dengan Tuhan. Atau dalam pengertian aslinya bahwa dia berjalan bersama Tuhan. Dia melangkah bersama dengan Tuhan. Kita tahu kalau orang berbaris, maka orang berbaris itu harus satu langkah. Sama-sama, kalau tidak barisannya kacau. Itulah istilah bergaul. Sehingga kita melihat bahwa Nuh terus mengikuti langkah Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Sehingga dari sini kita melihat bahwa orang yang setia ini dikasihi Tuhan dan betapa besarnya kasih sayang Allah di tengah kebobrokan kehidupan manusia. Dari cerita ini atau dari ayat 8 kita melihat bahwa ada satu keturunan Set yang hidup menurut aturan Tuhan, yaitu Nuh. Ya. Jadi kita melihat ketika dunia pada zaman Nuh itu bobrok, maka Tuhan memilih orang yang masih setia. Kemudian Nuh mempunyai keturunan dan kemudian dunia itu bobrok lagi, maka Tuhan memilih Abraham untuk meneruskan janjinya. Dan seterusnya sampai kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini adalah kabar gembira yang Tuhan berikan, bahwa selalu ada anugerah Tuhan, selalu ada kesempatan untuk bertobat kembali yang Tuhan sediakan bagi manusia supaya manusia kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kalau kita ingat pengajaran Tuhan Yesus yang ditulis oleh penginjil Matius, dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Di sana dikatakan bahwa pada akhir zaman kehidupan manusia akan seperti pada zaman Nuh.
Sebagaimana pada zaman itu sebelum air bah, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya yang pertama, kita harus sadar bahwa kita berada pada zaman seperti pada zaman Nuh. Zaman di mana kejahatan bertambah-tambah, kejahatan merajalela, manusia berbuat dosa sesukanya. Dosa itu bertambah bukan hanya secara kuantitas, jumlah, tetapi juga secara kualitas. Kejahatan-kejahatan yang ada, termasuk kejahatan-kejahatan memakai teknologi-teknologi yang baru, itu merupakan kejahatan yang kualitasnya tinggi. Dan hal itu kita dapat saksikan lewat layar kaca, di TV, kita membaca koran dan sebagainya. Kejahatan itu luar biasa. Dan kita harus sadar bahwa kita ada di tengah-tengah dunia seperti itu. Yang kedua, kita belajar bahwa di tengah kondisi seperti pada poin pertama tadi, kejahatan dunia yang luar biasa, maka kita melihat bahwa masih ada orang-orang yang mempertahankan kehidupan takut akan Tuhan. Mereka melakukan kehidupan dengan tidak bercela. Mereka bergaul dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Jadi di tengah-tengah kondisi kita saat ini, ada masih banyak orang yang tetap setia kepada Tuhan. Dan itu perlu kita sadari. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa di tengah-tengah kondisi manusia saat ini yang berdosa, maka Tuhan masih menyediakan kepada kita kasih karunia dan anugerah yang kita nikmati apabila kita hidup berkenan kepadanya. Carilah Tuhan, beribadalah kepadanya. Praktekkan firman Tuhan yang kita dengar ataupun yang kita baca, maka kita akan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, di tengah masa-masa sulit sekarang ini, kita butuh kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah, agar kita dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Ya, kita ingat bahwa di tengah hal-hal yang sulit, hal-hal yang jahat ini, masih ada orang-orang yang setia kepada Tuhan. Maka pertanyaannya untuk kita semua, jemaat Tuhan, apakah kita masih hidup seperti Nuh dan keluarganya di zaman saat ini atau dalam kondisi saat ini? Pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri dan kita mengoreksi kehidupan kita agar kasih karunia Tuhan itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita masih menjalani hidup yang cukup sulit saat ini. Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita, maka kita dapat melewatinya dengan baik. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus menjalani kehidupan bersama Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus mencurahkan karunia-Nya kepada kita masing-masing, bahkan juga kepada keluarga kita, bahkan juga kepada jemaat kita. Kasih Tuhan itu sungguh ajaib bagi kita. Kita tidak bisa menyelami. Yang diminta dari kita adalah taat dan setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ya, di segala waktu dan tempat, saya jemput jemaat berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali. Ya, jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami boleh mengucap syukur, kami boleh diingatkan untuk tetap setia, tetap taat, dan hidup kami hidup yang bergaul dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini boleh terus mengingatkan kami ketika kami beraktivitas di mana saja, di tengah-tengah dunia ini, kondisi apapun, biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang tetap setia. Dan kami percaya ketika kami tetap setia, maka kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan juga menjadi bagian bagi mereka semua. Bapa di sorga, di pagi ini Tuhan, kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin, kami berdoa untuk pemerintahan, kami berdoa untuk stabilitas keamanan dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati segala upaya dan daya yang dilakukan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dan mengatur dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami bencana. Tuhan, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami di berbagai daerah ini. Tuhan, biarlah Tuhan menolong mereka lewat cara-cara Tuhan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk wabah yang sementara menjadi pandemi di dalam negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, kami tahu bahwa ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia ini. Karena wabah ini sudah banyak menelan korban. Tapi kami berdoa biarlah segala usaha dan upaya pemerintah untuk menangani dan menekan laju pertumbuhan virus corona, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk masyarakat luas, untuk dapat terus melaksanakan tugas mereka dengan memperhatikan protokol kesehatan, agar sungguh-sungguh mereka tetap sehat dan menjalankan kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk perkembangan gereja, baik negara kami maupun di dunia. Tuhan boleh berkati. Kami berdoa untuk proses pekabaran Injil di mana saja,
yang melibatkan gereja Tuhan, melibatkan badan-badan misi maupun pribadi-pribadi yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Tuhan boleh berkati. Berkati juga sarana fasilitas yang dipakai agar itu berguna bagi perkembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk semua persiapan yang dilakukan oleh panitia persidangan sinode ke-21 di Surabaya. Ada banyak hal yang harus disiapkan. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong panitia untuk dapat melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Tuhan, kami juga boleh mengucap syukur karena acara Gerakan Pemuda sudah boleh berlangsung kemarin, dan biarlah ini memberikan kepada banyak anak-anak muda untuk boleh berkreasi di masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan berkati panitia, berkati Gerakan Pemuda yang sudah melakukan ini, agar sungguh-sungguh apa yang mereka lakukan sungguh menjadi berkat bagi mereka yang menyaksikannya. Bapa di surga, pada pagi ini juga Tuhan kami teringat untuk janda, duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, fakir miskin. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong mereka lewat siapapun, lewat kami atau siapapun. Itu cara Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan boleh mengulurkan tangan menolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat kami. Kami berdoa untuk mereka yang bersuka cita. Sukacita karena ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan boleh berkati mereka. Dan sukacita yang dari Tuhanlah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tapi juga kami berdoa untuk mereka yang berduka cita. Kami teringat untuk keluarga besar Rarome dan juga keluarga besar Nyimbai, di mana Tuhan sudah boleh memuliakan kekasih-kekasih mereka. Kami berdoa, Tuhan topang mereka, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Juga kami mau berdoa untuk warga jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk para lansia di dalam gereja kami, bahkan mereka yang ada di panti werda maupun di panti di rumah masing-masing. Tuhan boleh memberkati mereka agar mereka melihat bahwa kasih Tuhan juga ada pada mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk Ibu Yuli Sahabang, Ibu Yose, Bapak Nafi Syahaya dan Ibu Deni, juga Ibu Ani Pais, Ibu Lili Haba, Bapak William Siasale, Bapak Parmin Sucipto, Bapak Penatua Tony Sarhalawan, Ibu Maria Luis Andres, Ibu Luisa Lydia Soka, Bapak Rusbandi dan istri, juga keluarga Indra Satria Lumban Tobing, Ibu Ivanda Halawet, keluarga Sambentiro, Ibu Stevi Lapian Karau, dan Bapak Yohanes Misanan. Tuhan, Engkau tahu kondisi mereka masing-masing. Kami tetap berdoa, dan biarlah doa-doa kami boleh didengar Tuhan dan dijawab, sehingga saudara-saudara kami ini boleh sembuh tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua teman-teman presbiter yang terlibat dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan berkati mereka dan keluarga mereka. Berikan kesehatan kepada mereka, juga keluarga mereka. Bahkan semua teman presbiter yang ada di rumah masing-masing, Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk organis, pemandu lagu, tim multimedia yang sudah bekerja. Tuhan juga memberkati mereka dalam segala langkah kehidupan dan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pegawai kantor, sopir koster maupun satpam yang juga membantu tugas-tugas dan kelancaran pelayanan di gereja ini. Tuhan memberkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami.
kami serahkan ke dalam tangan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya sambil mendengarkan firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pada ibadah ini dibuka kotak persembahan dan kotak kedukaan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Bagi jemaat yang di rumah, persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di warta jemaat, dapat dimasukkan di kotak yang sudah disediakan oleh gereja, dapat disetorkan ke majelis sektor masing-masing. Jemaat kita menyanyi Gita Bakti 78 bait yang pertama dan keempat. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umat-Nya dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan sepenuh
hati, hari ini kami membawa ungkapan syukur hati kami melalui persembahan yang kami beri kepadamu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripadamu. Oleh karena itu, terimalah persembahan syukur kami dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat, mohon perhatiannya untuk warta lisan Minggu 1 Agustus 2021. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Kentakasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua PA Masela, juga kepada seluruh majelis bertugas, organis, pemandu lagu, operator multimedia, dan tim Satgas COVID-19 Kentakasih yang telah melayani dalam pelayanan ibadah Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Kedua, agenda pendeta. Sehubungan dengan surat Majelis Sinode dengan nomor 12013-7/21-MS-20, maka disampaikan jadwal serah terima jabatan dan ibadah utus sambut dari Pendeta Jimmy Handri Cornelius Irot, MSI Teologi, kepada Pendeta Bendelina Matatula Leba, STH, di GPIB Jemaat Getsemani Jakarta Utara sebagai berikut. Serah terima jabatan dalam SMJ khusus pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 8 pagi. Kedua, ibadah utus sambut pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 9 pagi. Selama Ibu Pendeta tidak berada di tempat, maka seluruh tugas dan wewenang dilimpahkan kepada Ketua 1 Penatua PA Masela PHM. Demikian informasi untuk diketahui oleh jemaat. Ketiga, sidang Majelis Jemaat Khusus. Sidang Majelis Jemaat Khusus GPIB Kentakasih Surabaya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 pukul 7 pagi. Tempat Gedung Gereja GPIB Kentakasih. Agenda serah terima jabatan. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Keempat, ibadah utus sambut. Ibadah utus sambut GPIB Jemaat Kentakasih Surabaya dari Pendeta Bendelina Matatula Leba STH kepada Pendeta Helen Gloria Febriana Luhu 5 Hukom MTH akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 jam 9 pagi. Tempat Gedung Gereja GPIB Kentakasih. Pelayan firman Pendeta Ebser Mako Laleno MTH mewakili Majelis Sinode GPIB. Ibadah dihadiri dengan undangan terbatas, yakni dari BP Mubel Jatim, gereja atau pendeta undangan, majelis jemaat, dan utusan masing-masing pelayanan kategorial, maksimal 2 orang. Bagi seluruh warga jemaat, tetap dapat mengikuti ibadah tersebut melalui media streaming. Demikian untuk diketahui. Kelima, berita duka. Telah berpulang kepada rumah Bapa di surga. 1. Almarhum John Wanda Pandesolang Rarome, usia 86 tahun. Alamat Rungkut Asri Timur 15, nomor 31, Jemaat Sektor Pelayanan 5. Meninggal pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 5 pagi di Surabaya, di rumah. Dan telah dimakamkan pada hari Jumat 30 Juli di Kembang Kuning, Surabaya. Kedua, almarhum Nyonya Juheni Bahen Nyimbai, usia 61 tahun. Alamat Jalan Rungkut Lor 3I nomor 34, Jemaat Sektor Pelayanan 1. Meninggal pada hari Jumat 30 Juli pukul 20.20 WIB di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya.
dan telah dimakamkan langsung di TPI Keputih, Surabaya. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat GPIB Kentakasih menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Keenam, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja, supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan memberkati. Ketujuh, mohon perhatian untuk warta digital dari Pelkat GP. Demikian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jemput jemaat untuk berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Memimpinku
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.